Jadi ini adalah testi dari seorang bedah jantung di Amerika yang menyatakan bahwa kolesterol yang tinggi atau LDL yang tinggi itu nggak berkorelasi terhadap masalah di pembuluh darah jantung ya, terutama di vaskulernya ya. Jadi memang pendapat ini agak bertentangan dengan kolegium dokter spesialis jantung pada umumnya ya. Dan kalau kalian mau tahu bagaimana dia mengobati pasien-pasiennya dengan menggunakan pola dietnya, kalian nonton video ini sampai habis. Jadi ada dua dokter spesialis bedah jantung yang Jip Ali dari Texas, Ovidia Phillips ya dari Amerika juga ya. Kedua dokter ini punya pendapat yang sama dan agak bertentangan dengan kolegium dokter bedah jantung di Amerika ya. Jadi mereka sama-sama memandangkan bahwa kolesterol yang tinggi dan LDL yang tinggi itu tidak berkorelasi terhadap masalah penyumbatan pembuluh darah di jantung ya. Jadi Dr. Ovidia Phillips itu dia sudah berpengalaman selama 20 tahun sebagai dokter kardiolog. Dan dia sudah mengoperasi pasien ya. Dan biasanya kalau masalah jantung itu yang dioperasi adalah dia pasang ring atau bypass. Karena kasus paling banyak adalah penyumbatan pembuluh darah di jantung ya. Dan ternyata sebagai dokter spesialis jantung dia juga punya kasus obesitas. Jadi berat badannya itu besar, gemuk ya, dan punya masalah juga terhadap jantung. Dan dia tuh sudah menjalankan diet ya, diet yang dianjurkan oleh kolegium mereka, yaitu dia mengurangi makanan yang mengandung lemak, mengurangi daging, ya, menghitung defisit kalori, mengikuti piramida makanan yang selama ini menjadi rujukan para kolegium ya, tapi nggak berhasil. Sampai akhirnya dia mengikuti diet yang dilakukan oleh istrinya dan ternyata berhasil dietnya. Berat badannya turun dan jantungnya jauh lebih sehat. Dia tidak lagi mengandalkan obat-obatan untuk menurunkan kolesterol atau LDL ya. Ovidia Phillips ini membuat buku yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya dan pengalaman ribuan pasien yang sudah diobatinya. Dan dalam bukunya dia menulis bahwa yang menyebabkan terjadinya kerusakan jantung adalah masalah resistensi insulin karena pola makan yang salah. Tapi kalau kita mendengarkan opini pakar, tentu evidence base-nya nggak terlalu kuat ya. Maka kita harus mencari jurnal-jurnal lain ya. Dan ternyata pendapat Ovidia Phillips ini sama dengan pendapat meta-analisa yang terbaru ya, yang menyatakan bahwa daging merah, konsumsi lemak itu tidak berkorelasi terjadinya sumbatan di pembuluh darah jantung ya. Dia ini justru menganjurkan untuk kita makan daging merah, makan banyak protein dari seafood, telur dan lain-lain ya. Alasan untuk takut makan daging dan makan telur ya. Dan beliau juga nggak setuju yang menyatakan bahwa kolesterol tinggi dan LDL tinggi menjadi penyebab terjadinya sumbatan dan masalah di jantung. Selama tidak ada peradangan di dalam pembuluh darah jantungnya. Dan ternyata semua pasien yang dilakukan operasi, baik itu bypass maupun pasang ring, itu semua sudah minum obat. Dan ternyata ya harus operasi juga gitu ya. Karena ada sumbatan. Itu sebetulnya yang paling efektif untuk mengatasi masalah gangguan di jantung adalah memangkas karbohidrat dan gula ya. Nah kalau kita obesitas itu sama sekali dihilangkan ya. Tapi kalau kita misalnya tidak ada obesitas, harus kurangi sampai 80% ya. Nah, karbohidrat itu apa? Ya, karbohidrat itu makanan yang sulit kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita makan nasi, mie, nasi goreng, donat, kue, tepung, dan belum lagi gula ya, yang ada pada minuman boba, soft drink, kopi, teh manis, dan lain-lain ya. Dan kemudian yang ketiga, Dr. Ovidia juga mengatakan bahwa penyebab yang lain adalah makanan atau ultra processed food, makanan yang diproses terlalu lama dan terlalu panjang. Jadi makanan itu menjauhi sifat aslinya dan mereka menyebutnya itu kayak daging palsu. Misalnya contoh makanan ultra proses adalah burger, sosis yang sebetulnya itu jauh dari sifat aslinya. Jadi itu adalah pendapat bedah jantung yang sesuai dengan penelitian terbaru meta-analisa yang mengatakan bahwa tingginya kolesterol dan tingginya LDL tidak berpengaruh langsung terhadap penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang menyebabkan itu adalah masalah resistensi insulin yang ujung-ujungnya adalah intake karbohidrat dan gula yang harus dikurangi. Jika video guna, kalian bisa like, bisa komentar, dan bisa share ya pada teman-teman atau keluarga supaya mereka sama-sama sehat.